Hai bro, sebelum lanjut ke materi, saya akan berikan informasi yang sangat dan mungkin akan berguna sekali buat kalian trader-trader semuanya. Di sini ada website yang akan memberikan Anda rebate atau cashback yang akan rutin diberikan ke akun trading Anda secara langsung. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Baik Anda profit atau loss, Anda tetap dapat rebate atau cashback. Mari kita lihat websitenya. Nah, website ini adalah omahrebate.live. Ya kan? omahrebate.live. Dengan di website ini kalian bisa mendapatkan rebate yang rutin tanpa mengurangi kondisi trading Anda yang asli. Misalkan spreadnya tidak dirubah, tidak di markup, tidak ada biaya alias gratis, dan ada banyak pilihan broker-broker di website ini. Ingat, omahrebate.live. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang manajemen risiko, money management dalam kita melakukan trading forex. Seperti kita ketahui, kita ini dalam forex itu butuh manajemen, seperti halnya kita melakukan bisnis, seperti kita halnya melakukan perdagangan. Gak mungkin kan kita menggunakan uang tapi tanpa manajemen yang bagus. Pentingnya manajemen risiko atau money management ini yaitu untuk membatasi agar akun kita tidak terjadi margin call, MC, atau bangkrut. Misalnya gini, seseorang sering profit, tapi sekali loss dia langsung habis alias MC. Berarti dia tidak menggunakan money management yang tepat. Nah, di sini saya akan tekankan kepada bagaimana mengelola money management, khususnya risk management, sehingga kita bisa menentukan berapa lot yang harus kita pasang agar loss kita terukur. Jadi risk management yang akan saya terangkan ini urutannya, pertama, Anda harus menentukan modal Anda dulu. Pertama, tentukan modal. Tentukan modal dulu. Kedua, kita harus tentukan stop loss dahulu. Di sini menentukan stop loss dengan strategi masing-masing ya. Dengan strategi masing-masing. Jadi di sini dalam trading kita jangan menentukan take profitnya dulu atau profit berapa dulu. Pertama tentukan kerugiannya dulu dong. Jadi misal kita menggunakan modal berapa? Modal $500. Di sini kita akan melakukan trading di pair, misalkan pair USD, Euro USD. Nah, di pair Euro USD ini akan kita lihat peluangnya bagaimana. Kita akan tentukan akan buy atau sell. Misal nih, kita tentukan buy. Di situ kita harus menentukan di mana stop loss-nya dulu. Nah, dengan menentukan stop loss itu, maka kita akan bisa maka kita wajib menghitung berapa lot yang akan kita gunakan. Ini setelah menentukan modal, tentukan risk dahulu ya. Tadi enggak urut. Risknya berapa? Tentukan risk per trade. Nah, jadi gini, modal kita 500, Anda mau risk berapa dulu? Misal
Misal kita pakai risk 5%. Ini biar gampang, anggap aja 1000 aja ya. Modal 1000, risk 5%. Nah, di sini kita akan tahu dong, dengan risk 5% berarti, nah ini akan tahu risk 5% adalah 1000 dikalikan 5% sama dengan berapa? 50 dolar kan? Nah, sini jadi di sini saat kita trade terus kita mengalami loss kena SL, kita akan rugi 50 dolar dan ini terukur. Saat kita rugi 50 dolar berarti kita rugi 5%. Kenapa kita harus untukkan risk ini dulu? Karena setelah kita tahu risk kita 5%, maka kita punya peluang agar modal kita yang 1000 dolar ini, kita tahu modal kita 1000 dolar akan habis atau MC jika kita kena stop loss berturut-turut berapa kali? 20 kali kena SL berturut-turut baru MC, ya kan? Kalau hal ini terjadi berarti sistem atau strategi yang Anda gunakan itu salah, jangan digunakan. Makanya cari yang risk reward rasionya itu yang imbang, minimal 1:1 atau 1:2. Nah, jadi jelas ya, dengan kita menentukan risk 5% ini, kita akan tahu bahwa kita akan mengalami margin call atau bangkrut atau habis uang ini 1000 ini jika kita 20 kali berturut-turut kena SL. 20 kali kena SL berturut, maka habis uang kita. Jadi nggak ada ceritanya kita tiba-tiba semalam langsung kita margin call. Oke, kita coba aplikasikan ke MetaTrader ya. Nah, ini saya buka pair Euro USD di time frame H1. Di sini dengan analisa ini mungkin misal kita menganalisa pair ini akan buy. Oke. Saat kita analisa pair ini buy, maka kita harus menentukan stop loss-nya di mana nih. Nah, coba ganti H4 biar enak. Ini misalkan kita analisa buy ya, misal nih. Atau kita sell aja deh. Kita sell dengan harapan dia akan turun ke sini. Misal ke sini. Dia akan turun ke sini. Tapi di sini kita tentukan dia stop loss di sini nih. Stop loss di sini. Oke. Jadi sekarang di sini kita tahu bahwa posisi stop loss kita di sini. Nah, di sini kita akan cari dia berapa poin dari sini. Kita gunakan ini, kita posisi oke, kita open sekalian ya. Order, kita open sell. Nah, kita udah sell di sini. Sekarang kita tentukan stop loss-nya berapa. Sorry. Tentukan stop loss di sini, tarik garis ke sini. Di sini terlihat 427 poin. Oke kan? 427 poin. Nah, kita tahu. Berarti kita akan bisa hitung dengan rumus seperti ini. Untuk menentukan lot, yaitu dengan risiko dalam USD dibagi poin. Kita tadi sudah menentukan risikonya 5%.
risiko 5%, modalnya 1000. Nah, berarti risiko 50 kan, risikonya $50. Terus tadi setelah kita ukur di sini untuk mencapai stop loss itu diperlukan pergerakan harga sepanjang 427 poin. Oke, paham ya di sini ya, 427 poin. Nah, di sini udah keluar ya. Ini saya buat pakai Excel, udah keluar. Jadi saya harus memasang yaitu sebesar 0,12 lot. Nah, ini tadi karena masih kurang. Ini tadi harus jangan open dulu ya. Ini order 0,12 lot. 12. Tadi udah open 0,01 ya. Yes. Setelah itu bisa kita pasang stop lossnya di sini. Pasang stop loss di sini. Di sini, oke. Ini ya, saja. Sorry, biar jelas aja. Langsung aja ini 0,12 kita sell, terus kita geser stop loss di posisi tadi. Oke, untuk TP mungkin take profit kita bisa di sini ya. Oke, jelaskan dengan metode seperti ini. Jika kita kena stop loss, kita akan rugi $50. Oke. Jadi rumusnya adalah untuk mendapatkan lot, risiko dalam USD dibagi poin. Dalam poin ya, jangan pip ya. Akan ketemu lotnya. Sudah paham? Mungkin kita berikan contoh lain ya. Di pair yang lain nih, mungkin pair GBP USD. GBP USD. Nah, di sini kita akan melakukan open, misal ya, kita melakukan open buy. Kita melakukan open buy, tapi kita memberikan batasan stop loss itu misalkan di sini kan. Jadi rule-nya tentukan modal dulu, tentukan berapa risikonya, tentukan stop loss dengan strategi masing-masing. Nah, di sini kita ukur dulu berapa posisi sekarang terhadap stop loss-nya. Nah, di sini sekitar nih 533. Masukkan ke rumus. Di sini modal 1000, risk 5% ya, atau $50. Masukkan ke rumus aja. Ini 5%. Modal 1000 berarti risikonya 50. Di sini tadi jaraknya 533 poin. Berarti kita harus menggunakan lot 0,09 jika ingin risiko di akun kita ada 5% atau setara dengan 50 USD dengan modal 1000 USD. Nah, kita buka order 0,09 kita open buy. Jangan lupa untuk SL-nya digeser dengan cara drag aja, bisa taruh di sini. Mungkin take profit bisa di sini. Kalau misalkan ini kan ada support, ada resisten ya. Nah, oke, jelaskan. Dengan begini akun Anda tidak mungkin mengalami margin call secara mendadak, dan bahkan mungkin nggak akan margin call jika strategi Anda benar. Masa sih
kita menggunakan strategi yang kita anggap benar dan sudah bagus, akan terjadi 20 kali berturut-turut kena stop loss. Nah, di sini risk 5% tergantung ya. Mungkin Anda ada yang suka dengan risk 10%. Bisa. Di sini rumusnya Anda bisa buat pakai Excel, yaitu rumusnya mendapatkan adalah risiko dalam USD dibagi poin. Risiko dalam USD ditentukan dengan menentukan risknya berapa dibandingkan dengan modal. Misalnya risk 10%, maka risknya $100 dan lotnya menggunakan 0,19 lot. Oke ya, ini Anda bisa buat sendiri ini pakai Excel dengan rumus seperti ini, gampang ya. Oke, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai risk management. Semoga Anda bisa trading dengan lebih teratur, terarah, dan tidak mengalami margin call lagi. Semoga sukses. Salam profit, happy pips. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.